Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat berkumpul kembali di minggu ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian, yaitu Bapa, Ku datang padamu. Mari kita bersatu dalam berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami syukur kepadamu karena Kau masih menjaga kami, menyertai kami sepanjang aktivitas kami, hidupan kami sehari-hari hingga saat ini. Jika kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan penonton dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, kita akan kembali memuji Tuhan dari pujian yang mengatakan mari kita bersukaria sambil bertepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Kata Yesus, bukankah Yesus berkata damai yang dapatkan kita. Mari kita bersukaria. Damai yang beriman sangat besar. Damai yang beriman hati senang, hati senang selamatku besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, ialah Yesus Tuhan. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita. Dipersilakan. Baca kitab suci
Terima kasih untuk kesaksiannya dari teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hambanya. Sebelum itu mari kita menyanyikan pujian yang mengatakan firman. Ku dengar, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertemu selalu dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh selalu dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di hari Minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak dan mau belajar firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus memimpin kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasai kami, supaya kebenaran firman-Mu boleh kami terima, boleh kami sampaikan, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini berjudul Alkitab. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kitab suci orang Kristen biasa disebut Alkitab. Ya. Nah, di Indonesia ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, dan tiap agama itu mempunyai kitab suci masing-masing. Tetapi kita orang Kristen mempunyai kitab suci tersendiri yang disebut Alkitab. Nah, Alkitab artinya kitab Allah, firman Allah yang hidup, atau Alkitab, buku di atas segala kitab. Ya. Dan Alkitab firman Allah yang hidup untuk manusia, yang berlaku untuk segala zaman. Ya, jadi Alkitab kita ini sudah ada sejak dahulu kala, dan sampai sekarang ini kita masih tetap mempelajarinya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, isi Alkitab adalah perkataan Allah atau firman Allah yang penuh kuasa. Nah, anak-anak yang sedang mengikuti pelajaran ini, perlu kita ketahui bahwa Alkitab atau firman Allah terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru 27 buku. Jadi jumlah semua buku yang ada di dalam kitab suci kita atau di dalam Alkitab jumlahnya 66 buku. Nah, masing-masing buku punya nama sendiri. Alkitab yang terdiri dari 66 buku, kalau disusun di rak buku seperti dalam gambar ini. Ya. Kalau isi dari Alkitab yang terdiri dari 66 buku, kalau disusun seperti dari sini Perjanjian Lama dan dari sini Perjanjian Baru. Ya, jadi ada rak-rak banyak sekali buku. Ya, jadi anak-anak,
Kita yang mempunyai Alkitab, wah kita harus bangga karena kita punya buku banyak. Sampai 66 buku banyaknya. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Perjanjian Lama atau gambar yang kita lihat tadi, Perjanjian Lama terdiri dari atau mulai dari Kejadian sampai Maliaki. Ya, kalau buka Alkitabnya dan di bagian depan Alkitab itu ada daftar isi. Di situ kita melihat nama-nama buku yang ada di dalam Alkitab. Sedangkan Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, yang punya Alkitab berarti punya buku banyak dan perlu dibaca. Ya, Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia supaya dibaca agar bisa diketahui apa saja yang tertulis di dalam kitab itu. Nah, khususnya di dalam Mazmur 119 ayat 105. Di situ ditulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab atau firman Allah adalah petunjuk bagi kita bagaimana kita harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana mau bikin apa, mau lakukan apa kalau tidak ada firman Allah. Firman Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita harus hidup supaya menyenangkan Allah. Dan firman-Nya itu tadi dikatakan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Allah bagi kita merupakan petunjuk atau pedoman di dalam menghadapi kehidupan ini. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sangat perlu sekali kita mempunyai petunjuk. Karena kalau tidak ada petunjuk, kita tidak tahu mau jalan kemana yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu, kita perlu membaca Alkitab. Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 12 lagi, di situ dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, Alkitab yang adalah firman Allah dikatakan hidup. Ya, walaupun kita lihat ya seperti kertas saja ya, kertas saja, tetapi yang tertulis di kertas ini adalah firman Allah yang hidup. Selain hidup, dia juga kuat dan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, adik-adik mungkin pernah lihat pedang. Polisi punya pedang kah atau tentara punya pedang yang bermata dua. Nah, dikatakan di ayat tadi masih lebih tajam. Firman Allah itu masih lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oh, luar biasa kuatnya dan berkuasanya firman Allah itu. Lebih tajam dari pedang manapun. Ya, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa kita adalah sesuatu yang dapat merasakan dan memikirkan dan membuat kita hidup. Dan roh adalah yang menghubungkan kita dengan Allah, yang bisa berkomunikasi dengan Allah.
Jadi firman Allah yang hidup dan kuat ini, dia dapat memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi, adik-adik tahu sendi-sendi? Sendi di pergelangan tangan, di lutut ada sendi yang bisa digerak-gerakkan. Dan sumsum itu terdapat di dalam tulang yang panjang, mungkin di tulang tangan, di tulang paha, tulang betis. Di dalam tulang itu ada sumsum. Nah, selain itu dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi pikiran kita dan hati kita dapat dibedakan, mana pikiran yang baik, mana hati yang baik, mana hati yang keras, mana hati yang lembut, mana hati yang bersih. Nah, firman Tuhan dapat membedakan itu semuanya. Dan perlu juga kita ketahui anak-anak bahwa firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 8. Di situ dikatakan bunga menjadi layu, rumput menjadi kering, tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Dan juga di dalam Efesus 6 ayat 17, di situ dikatakan bahwa firman Allah adalah pedang roh. Ya. Firman Allah adalah pedang roh. Contohnya, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus melawan iblis bukan dengan batu atau dengan parang atau dengan tangan, tetapi dia menggunakan firman Allah untuk melawan iblis. Dan akhirnya apa yang terjadi? Iblis meninggalkan dia. Di cerita ini kita dapat baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus baru habis dibaptis dan dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan di sana dia berpuasa selama 40 hari. Dan waktu sudah 40 hari, Tuhan Yesus merasa lapar dan iblis datang mencobai dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau dikalahkan oleh iblis. Dia menggunakan firman Allah sebagai senjata yang dapat melawan iblis, sehingga iblis tidak jadi menjatuhkan dia, tetapi iblis dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Iblis meninggalkan dia. Jadi di sini kita lihat bagaimana kuatnya firman Allah itu yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12 tadi, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, kemudian di dalam Matius 24 ayat 35, di situ dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berlalu dalam terjemahan baru dibilang lenyap, ya. Langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu atau tidak akan lenyap. Perkataan Tuhan atau firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab tidak akan berlalu. Walaupun langit dan bumi nanti ini akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebab itu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bacalah Alkitab setiap hari, ya. Baca Alkitab setiap hari dan hafal ayat-ayat yang sangat menarik hati kalian waktu membaca Alkitab. Nah, saya mau ceritakan seorang yang mungkin anak-anak sudah dengar dia punya nama. Dulu dia gubernur di DKI, namanya Ahok. Baru-baru saya baca dia punya kesaksian di dalam HP bahwa dia membaca Alkitab itu setiap hari. Setiap hari dia baca Alkitab
dan ayat-ayat yang menguatkan dia beri garis atau tanda, ya, sehingga dia sudah banyak kali membaca Alkitab. Dia katakan bahwa dia berjanji bahwa dia akan baca Alkitab itu habis 1 kali setiap tahun. Dan dia katakan bahwa setiap 5 tahun Alkitabnya itu dia ganti, karena sudah penuh dengan coret-coretan. Setiap tahun dia baca lagi, lain lagi yang dia beri tanda atau garis supaya dia gampang melihat mana ayat yang menguatkan dia. Jadi di dalam kehidupannya ada yang tanya, mulai dari kapan Pak Ahok membaca Alkitab rutin? Oh, saya mulai rutin membaca Alkitab sejak saya masuk SMA. Wah, yang mewawancarai dia, ya luar biasa kalau begitu, sudah banyak kali ganti Alkitab. Kalau setiap 5 tahun, karena sudah 5 kali baca Alkitab itu, ganti lagi, beli lagi yang baru. Jadi mulai lagi dengan kitab yang baru. Nah, dari kesaksian ini kita lihat bahwa pernah dia di penjara, dan walaupun dia di penjara, dia tidak merasa takut, merasa sepi. Tetapi katanya waktu dia di dalam penjara, justru itu dia lebih banyak membaca Alkitab dan membuat renungan-renungan hariannya. Jadi setiap hari ada renungan hariannya dia tulis. Dan orang yang sekarang mewawancarai dia mau tulis renungan hariannya itu dan kemudian jualkah atau sebarkan. Nah, selain itu, selain dia suka baca Alkitab, dia juga rajin menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga kalau dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya, ya dia gampang ingat kembali ayat firman Tuhan. Sehingga walaupun ia dipersalahkan, walaupun ia dimaki atau dia tetap tabah menghadapi itu. Karena dia ingat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya, serta memberikan kepadanya nasihat-nasihat bagaimana menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Dan juga kemarin saya lihat lagi di dalam HP, siapa namanya yang tukang lucu-lucu itu, dia juga siapa namanya ya, saya lupa dia punya nama. Dia banyak membaca Alkitab dan dia katakan, saya sudah baca Alkitab itu 8 kali sampai habis. Ya, jadi walaupun dia termasuk artis stand up comedy, ya, dia mainnya di stand up comedy, dan dia katakan bahwa saya walaupun begini-begini, tetapi saya rajin baca Alkitab. Sudah 8 kali saya habiskan Alkitab itu, habiskan baca. Nah, sebab itu anak-anak sekolah minggu, saya harap kita juga rajin membaca Alkitab dan menghafal isi dari Alkitab itu. Karena Alkitab yang ada pada kita adalah firman Allah yang benar, firman Allah yang murni, dan dapat membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah dewasa, dan makin menyenangkan hati Tuhan, karena kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 yang akan menjadi ayat hafalan kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat 11. 119 ayat 11.
Di situ dikatakan ayat 11 katakan, waduh, mana dia? Maaf ya, Alkitab lengket. Ya. Dia katakan begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya. Janjimu itu sama dengan firmanmu. Firmanmu disimpan di dalam hati, supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Nah, penulis Mazmur ini adalah Daud, dan dia seorang raja yang juga sibuk, tetapi dia masih ada waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang dipelajarinya itu, dia katakan dia simpan di dalam hati agar dia tidak berdosa kepada Tuhan. Jadi, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita selalu mengingat atau menghafal firman Tuhan, agar firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di sekolah minggu setiap akhir pelajaran selalu ada ayat hafalan, dengan maksud supaya firman Tuhan kita simpan di dalam hati kita. Karena kalau tidak hafal, ya orang bilang menghafal di luar kepala. Wah, di luar kepala berarti tidak hafal, ya. Jadi mari kita hafal firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dan menghadapi masalah-masalah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami pulangkan kepadamu untuk waktu yang singkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk belajar sedikit firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang ada pada kami, baik di HP maupun di buku kitab, di Alkitab, Tuhan Engkau tolong kami supaya kami rindu untuk senantiasa membacanya dan menghafalnya dan mempraktikkannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan pelajaran ini. Tuhan, bekerja di dalam hati mereka agar mereka semua tergerak untuk rindu membaca firman-Mu setiap hari. Karena firman-Mu adalah hidup dan kuat, dan adalah makanan rohani bagi kami, dan adalah terang dan suluh pada jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa rindu untuk membaca firman-Mu, supaya firman-Mu ini menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pasal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Baiklah teman-teman, itulah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Dua Orang Bersaudara. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Yesus datang menumpang di rumah mereka. Maria duduk di kaki Yesus, Marta sibuk melayani.
Oke teman-teman, kita telah berada di akhir ibadah. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, di pagi hari ini kita telah melalui ibadah kita dari awal hingga akhir ini. Saat kami telah berada di akhir ibadah Tuhan, kami syukur karena Engkau masih baik menjaga kami, dan saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami supaya di minggu yang akan datang ini kami bisa menambah aktivitas kami sepanjang hari ini yang hanya yang pernyataanmu. Saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang nama Tuhan Yesus, amin.